Tentu seorang manusia tidak ada yang sempurna. Tidak hanya mempunyai sisi positif, namun juga memiliki sisi negatif. Bila kita melihat tim kesayangan kita bermain, pastinya kita mendapat sebuah hiburan. Hampir tidak ada sisi negatif yang bisa kita lihat dari seorang pemain saat bermain basket. Ya, karena mereka hanya bermain basket. Namun ternyata, di luar itu, ada beberapa pemain yang pernah berurusan dengan hukum dan kepolisian. Di episode kali ini, kami akan membahas 10 pemain NBA yang dulunya adalah kriminal. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Greg Oden. Kita mengenal pemain ini sebagai salah satu bust terbesar dalam sejarah NBA. Di samping itu, Greg Oden memang memiliki masalah dalam kesehatan mentalnya. Ia pernah meninju pacarnya tepat di wajah dan berurusan dengan kepolisian. Dia pun menjalani masa probation dan harus membayar denda, serta mengikuti konseling pada tahun 2015. Lance Stephenson sempat menjadi calon Most Improved Player saat bermain di Indiana Pacers dan terkenal meniup telinga LeBron hingga menjadi meme. Ternyata pemain ini pernah berurusan dengan kepolisian akibat tindakan kriminal yang dilakukannya. Saat ia masih menjadi rookie, ia pernah mendorong pacarnya yang sedang hamil saat menuruni tangga. Tidak hanya mendorong, namun ia juga menghajar pacarnya di kepala. Pacarnya pun langsung melaporkan Stephenson, di mana pacarnya juga tidak mengangkat teleponnya. Di tahun 2008, Stephenson juga pernah ditangkap akibat meraba seorang wanita berusia 17 tahun dan dikenai hukuman tentang pelecehan seksual. Ternyata tidak hanya antik di lapangan, ternyata ia juga antik dan berbahaya di luar lapangan ya. Darren Collison sempat memiliki karir yang lumayan gemilang di Sacramento Kings dengan statistik 16 points per game. Pemain ini sudah tidak bermain lagi di NBA. Namun di awal musim 2016-2017, ia sempat tidak bermain selama 8 pertandingan karena ia ditangkap akibat menyerang istrinya dan menyebabkan cedera kepada istrinya yang sudah dicintainya sejak SMA itu. Kejadian ini terjadi pada tanggal 30 Mei, di mana ada pihak kepolisian yang bertugas di Oak Brook Court di Granite Bay sekitar jam 1 malam, karena ada laporan kekerasan di sana. Setelah kejadian ini, Collison berkata, "Kata-kata tidak bisa menjelaskan perasaan dan penyesalan terhadap apa yang aku alami beberapa bulan terakhir. Keluargaku dan aku menemukan diri kita dalam sebuah situasi yang sulit, dan beberapa bulan ini merupakan situasi yang sulit." Collison pun dijatuhi pelanggaran kekerasan yang menyebabkan cedera, serta dijatuhi pelanggaran terhadap pasangan atau domestic battery. Ia harus mendekam di penjara selama 20 hari dan diwajibkan melakukan 20 jam layanan komunitas. Jason Richardson 2 kali menjadi Slam Dunk Contest Champion, serta menjadi senjata offense Phoenix Suns era 2005-an. Ternyata pemain ini juga berurusan dengan kriminal. Pada tahun 2003, Jason pernah ditangkap akibat mendorong mantan pacarnya ke dinding. Ia pun dijatuhi hukuman pelanggaran kekerasan domestik. Akibat hal tersebut, ia disuspend 3 pertandingan dan harus menjalani masa probation selama setahun. Lalu pada Februari 2009, Jason pernah ditangkap akibat mengemudi ugal-ugalan dengan kecepatan 90 miles per hour. Padahal batas kecepatan di area tersebut hanya 35 miles per hour. Yang lebih parahnya lagi, saat itu Jason sedang membawa anaknya yang berusia 3 tahun di kursi penumpang tanpa mengenakan sabuk pengaman. Saat investigasi ini berjalan, Jason disuspend 1 pertandingan oleh Phoenix Suns. Zach Randolph, salah satu pemain veteran terhebat yang memiliki karir yang sangat konsisten di era 2000-an. Ia pernah mencetak statistik lebih dari 20 points game selama 6 musim dalam karirnya. Namun di balik itu, ternyata ia punya catatan kriminal yang terbilang banyak. Pada saat SMA, ia pernah ditangkap akibat mencuri properti, termasuk sebuah pistol yang akhirnya ia jual. Ia dihukum menjalani kurungan di rumah selama 30 hari. Lalu pada Mei 2002, ia ditangkap karena minum minuman keras di bawah umur. Ya, pada saat itu, umur Zach Randolph belum genap 21 tahun. April 2003, ia pernah meninju rekan setimnya, yaitu Ruben Patterson,
hingga berdarah-darah. Ia pun disuspend akibat hal tersebut. Lalu Desember 2003, ia ditangkap karena mengemudi tanpa memiliki SIM, serta berada di bawah pengaruh marijuana. Desember 2006, ada 2 mobil yang terdaftar sebagai miliknya, sedang balapan di zona kecepatan 20 miles per hour. Desember 2007, ia sempat dituntut melakukan kekerasan seksual dengan seorang stripper. April 2009, ditangkap lagi akibat mengemudi ugal-ugalan. Mei 2010, teman dari Chuck Randolph yang mengendarai sebuah mobil, di mana mobil tersebut terdaftar sebagai milik Chuck Randolph, ditangkap oleh polisi. Di dalam mobil tersebut, terdapat marijuana. Randolph memang tidak berada di mobil itu, namun polisi menemukan sebuah petunjuk yang mengungkap bahwa Randolph berada dalam jaringan narkoba. Richard Jefferson sempat menjadi juara dan menjadi cadangan yang solid di Cleveland Cavaliers pada 2016, serta menjadi motor offense Brooklyn Nets era 2005 hingga 2008. Richard pernah berurusan dengan kepolisian. Pada saat ia bermain di Nets, ia pernah dijatuhi hukuman kekerasan setelah mencekik seorang pria hingga tidak sadarkan diri pada 27 Januari 2008. Kejadian ini terjadi saat pagi hari, di hotel di mana tim Brooklyn Nets menginap di sana, sebelum bertanding melawan Timberwolves. Saat itu, Jefferson sedang berada di sebuah bar, yang sudah dipesan untuk pesta ulang tahun privat dari Lyle Fox, sang korban. Lyle meminta Jefferson untuk pergi, namun Jefferson pun marah dan langsung mendorong serta mencekiknya. Akibat hal ini, Jefferson dijatuhi hukuman penyerangan tingkat 5, maksimum 90 hari di penjara, serta denda $1.000. Bernard King. Mungkin banyak dari kalian yang tidak mengetahui pemain ini. Beliau bermain di NBA di era 1970 hingga awal 1990-an. 4 kali masuk All-Star serta 4 kali masuk All-NBA Team. Ia menjadi motor dari New York Knicks, serta pernah mencatat 32 poin per game semusim. Namun di balik prestasinya, ia memegang rekor sebagai pemain termuda yang pernah ditangkap sebanyak 4 kali pada usia 23 tahun. Yang pertama, setelah ia di-draft di NBA, ia melakukan selebrasi dengan merusak ruangan olahraga University of Tennessee dan mencuri beberapa perangkat. Yang kedua, ia ditangkap karena menggunakan marijuana. Yang ketiga, ia ditangkap akibat mengemudi tanpa memiliki surat izin, serta berada di bawah pengaruh kokain. Lalu yang terakhir, ia ditangkap akibat kekerasan seksual kepada seorang wanita. Kyle Lowry. Tentu kita sudah mengetahui pemain bintang yang membawa Raptors menjadi juara pada tahun 2019 bersama Kawhi Leonard. Di balik itu, ia pernah berurusan dengan pihak kepolisian akibat menyerang seorang wasit perempuan di sebuah pickup games. Lowry diketahui melempar bola basket kepadanya sebanyak 2 kali, dan Lowry juga mengancamnya. Lowry pun ditangkap dan dijatuhi pelanggaran kekerasan terhadap lawan jenis. Jason Kidd. Beliau adalah salah satu point guard terbaik sepanjang masa yang memiliki karir yang sangat gemilang. 10 kali masuk All-Star, 6 kali masuk All-NBA Team, 9 kali masuk All-NBA Defensive Team, serta 5 kali memimpin liga dalam perolehan assist selama karirnya. Di balik prestasi yang segudang di liga tertinggi di dunia ini, Jason Kidd memiliki beberapa catatan kriminal. Pertama, pada 1995, ia pernah ditangkap akibat melakukan kekerasan. Lalu pada Januari 2001, Kidd pernah menyerang mantan istrinya yang sedang memberi makan anaknya dan ditangkap kepolisian. Ia harus membayar denda $200 serta wajib mengikuti pelatihan emosi. Lalu pada saat musim panas 2012, seminggu setelah ia berpindah ke New York Knicks, ia menabrakkan mobilnya dengan kondisi sedang mabuk. Carmelo Anthony. Ya, secara mengagetkan, pemain yang membela Portland Trail Blazers di 2 musim terakhir ini ternyata pernah menjadi seorang kriminal. Pada tahun 2004, ia ditangkap akibat membawa marijuana di bandara Denver. Lalu pada tahun 2006, ia disuspend akibat pertengkaran antara Denver Nuggets dan New York Knicks selama 15 pertandingan. Lalu pada Mei 2008, ia ditilang karena mengemudi melebihi batas kecepatan dan harus membayar $130. Lalu 1 bulan setelahnya, ia ditangkap akibat mengemudi di bawah pengaruh narkoba. Ia dihukum menjalani 1 tahun masa probation
24 jam melakukan layanan komunitas, dan denda hingga $1.000. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.